Oke, Sobat Bumi, saya akan melukis pohon dengan waktu di bawah 5 menit. Watercolor sebenarnya teknik yang mudah kalau bisa paham tentang layer demi layernya itu. Nah, ini saya kuas besar. Kalau saya mau menggunakan lukisan yang 1 meter ke atas, 1 meter kali bisa 3 meter gitu. Tapi kalau saya mau melukis yang untuk pemula, ini ya ukurannya hanya satu pet aja, satu buku gitu, nggak terlalu 56 kali 76 dibagi 4. Ini saya ngambil kuas yang kecil. Oke, jadi kuas itu penggunaannya juga harus tahu persis bagaimana fungsinya dia. Jadi nggak boleh asal kuas ini buat apa segala macam. Itu banyak seperti halnya gini. Ini kuas yang kalau kena basah, ini dia mekar seperti jari. Ini fungsinya untuk kalau kita bikin air terjun atau sungai yang mengalir ya, arus air, ini pakai ini kuasnya. Tapi kalau ini kuas, ini kadang-kadang kuasnya kuas pertukangan yang nggak perlu kuas bagus dan bermerek. Ini perlu dengan mekarnya itu justru kita butuh untuk teknik efek pohon ya, ditotol-totol begini dan dia nanti akan melebar, mengembang dengan sendirinya, tapi dengan semprot. Ya ini kuas kecil selalu juga saya bawa untuk ekornya, gagangnya itu saya runcingin sekali untuk bikin ranting-rantingnya lebih kecil. Oke, saya akan memulai teknik pohon yang lebih cepat. Ini juga pakai semprotan, jangan terlalu dekat pada saat kita menyemprot, sesuai kebutuhan. Kalau memang mau basah semua ya perlu dekat jaraknya, tapi kalau ketika kita mau bikin efek yang lebih retak-retak seperti itu ya harus agak jauh sedikit, seperti gerimis di permukaan kertas. Oke, ini saya lihat, ini semprot agak jauh, mana sesuai kebutuhan. Ini pakai kuas pertukangan. Gini sesuai kebutuhan bentuk pohon. Kalau bisa jangan terlalu bulat biar geraknya lebih natural. Sebaiknya memang kalau bikin warna ini, saya bikin pohon yang ketika summer ya, jadi lebih banyak oranye. Cuci dulu sebelum pindah ke warna lain supaya tidak terkontaminasi warnanya. Pakai oranye. Nah, dia akan jalan sendiri. Ketika yang basah itu dia akan lari ke tempat basah. Dia kan tidak akan lari ke tempat yang kering. Nah, dibiasakan ketika kita mencampur warna di atas kertas ini supaya ruhnya watercolor terasa gitu loh. Jangan sampai kita ngaduk di wadah sendiri terus baru di sini. Sebaiknya begitu, jadi mengalir apa adanya. Watercolor kan begitu kekuatannya. Nanti mana yang masih kurang kita tambahkan lagi, kalau masih kurang semprot lagi dikit. Next, yellow masih. Sambil menunggu sedikit, kacamata. Lebih ke ada sedikit brown.
Sekarang saya menggunakan ekor kuas ya, tangkai kuasnya. Lihat, boleh dikasih color sedikit brown ya, coba lihat. Tarik aja di mana yang perlu. Oke, ini kalau yang mana air tergenang kita ambil sedikit, nggak boleh pakai tisu, karena kalau mengambil pakai tisu dia langsung rusak, momennya nggak ada. Nah ini kalau perlu yang ada tambahan ya monggo dengan warna oranye. Nah tambahan dalam kondisi kertas masih basah. Nah ini perlu. Itu retak-retaknya kan lebih natural jadinya. Saya rasa cukup. Sebentar, sekarang saya bikin batang pohonnya. Ini nah, di mix sama coklat. Ini celah-celahnya juga diisi mana yang perlu sesuai kebutuhan sih sebenarnya. Feeling kita juga harus main, di mana celah harus ada ranting, di mana tidak. Saya kasih splash sedikit ketika cat yang lebih dulu itu sudah mulai agak kering ya. Nah, jadi lebih detail, tapi yellownya ini lemon yellow ya, agak kental sedikit supaya bisa numpuk. Kalau terlalu encer juga enggak. Detailnya jadi kelihatan. Terus ini tangkainya diambil sedikit, batang pohonnya diambil dengan air saja, jadi ada apa jatuhnya cahaya ya, dimensinya kelihatan, jadi nggak cuma flat siluet, enggak. Oke, ini finish ya, mudah bukan? Dengan teknik watercolor ya, yang penting ya nggak usah takut salah, jadi kita lebih enjoy. Oke, di bawah 5 menit. Terima kasih Sobat Bumi sudah mampir di channel ini. Kita akan berjumpa lagi di vlog selanjutnya.